Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah PSO ingin mempresentasikan progres week 2 kami. Saya Muhammad Fikri Sultan Putra. Perkenalkan, saya Naufal Maulana Nabil. Saya Muhammad Zaki Hafiz. Dan perkenalkan saya Muhammad Fikri Khalilullah. Nah, kita masuk ke dalam overview aplikasinya terlebih dahulu. Jadi, overview yang kita pakai untuk project PSO kali ini adalah Ayo Tani, yaitu aplikasi mobile berbasis agritech yang membantu petani Indonesia itu menggunakan fitur edukasi pertanian, monitoring lahan berbasis peta, dan juga marketplace produk pertanian. Semuanya dimasukkan dalam satu aplikasi. Aplikasi ini nanti akan dikembangkan menggunakan Flutter, Supabase, dan juga Google Cloud Platform atau GCP, biar bisa scalable, fleksibel, dan juga mudah digunakan. Nah, untuk arsitektur dari proyeknya sendiri, Ayutan itu memakai arsitektur B2C, yaitu business to customer, tanpa ada perantara. Kita memakai clean arsitektur yang menggunakan tiga domain, yaitu data, presentation, dan juga ya menggunakan dua data, yaitu data domain data dan juga presentation layer. Nah, untuk modularitas dari kode-kodenya tersebut, aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter Web, lalu akan di deploy menggunakan Node.js Server di Google Cloud Run. Untuk front end-nya sendiri itu mereka menggunakan Supabase, Flutter SDK yang membungkus standar HTTP calls, lalu kredensial dari Supabase-nya itu nanti akan dimasukkan dari proses build. Nah, seluruh akses API-nya nanti bakal menggunakan API service sebagai abstraction layer yang juga menjadi target utama untuk testing init API-nya. Di backend-nya sendiri kita menggunakan Supabase, menggunakan PostgreSQL, database-nya berbasis JWT dengan unknown key scoping dan juga menyimpan media dalam database tersebut. Sistemnya ini juga terintegrasi dengan OpenStreetMap dan juga pembacaan data dari sensor IoT untuk fitur smart farming. Di infrastrukturnya sendiri kita menggunakan Docker untuk membangun image aplikasi yang disimpan dalam Google Artifact Registry. Kemudian nanti bakal dijalankan serverless di Google Cloud. Nah, seluruh proses dari CI/CD-nya nanti bakal menggunakan GitHub Actions. Oke, bisa di next. Oke, jadi ini adalah tech stack yang kita gunakan untuk proyek IoT ini nih. Jadi kalau misalnya dijelaskan secara singkat itu ada toolnya Flutter itu untuk buat app-nya, terus ada package HTTP, terus ada Mockito build runner. Jadi ini adalah mockup test untuk test case yang digunakan. Jadi kita akan pakai testing unit, terus juga ada Flutter test untuk ngetes sendiri dari Flutternya. Lalu juga ada Docker itu untuk membangun aplikasi Flutternya. Terus ada Serve npm karena di backend juga pakai Node.js, jadi pakai uh, Serve npm. Terus ada Google Artifact Registry, ada Google Cloud Run untuk menyimpan image-nya, ada GitHub Actions untuk menyimpan secrets-nya, untuk menyimpan secrets dan um, build-nya. Terus ada Google GitHub Actions dan ada secrets untuk menyimpan secrets-nya. Oke, next. Oke, jadi overview CI/CD pipeline. Jadi di sini CI/CD goals kita itu yang utama adalah memastikan setiap perubahan kode yang masuk ke main itu sudah teruji, terbuild dan terdeliver secara otomatis ke Vault tanpa proses manual. Jadi kita ingin di proses CI/CD setiap build yang di push itu uh, sudah dites. Jadi nanti pakai API test unit sehingga nanti kalau misalnya ke deploy dia bakal nggak error, dan kalau misalnya masih ada error dia nggak bakal ke deploy, jadi tidak mengganggu secara distribusinya. Oke, jadi di sini ada 5 fase dalam CI/CD-nya. Di fase pertama ada trigger, jadi setiap ada yang nge-push ini jadi baru diaktifkan, jadi melakukan check out source code dan konfigurasi autentikasi GCP-nya. Terus di yang kedua itu ada API test unit, jadi pakai dua itu menjalankan Flutter test pada layer API dan menggunakan Mockito untuk mock HTTP client. Nah, jadi ada beberapa skenario, yaitu sukses, error, dan edge case, tapi nggak terkoneksi ke sebuah base. Nah, jika gagal, ini fase berikutnya nggak akan jalan.
Terus di fase ketiga yaitu build, itu menjalankan Docker build multistage, menyisipkan Supabase URL dan Supabase anon key sebagai build argumen, dan melakukan Docker push untuk mengunggah image-nya ke artifak registry. Lalu untuk deploy itu menjalankan GCP run deploy sehingga aplikasi bisa di-deploy, bisa diakses melalui GCP. Dan yang terakhir adalah monitor. Jadi Cloud untuk menyediakan log metric dan CPU memory dan latency request melalui Google Cloud Monitoring. Serta uptime check untuk monitoring ketersediaan layanan sehingga kita bisa memantau um, berbagai matriks yang ada ketika sudah nanti di-deploy. Next. Lanjut untuk penjelasan pada pipeline CI/CD. Jadi yang pertama ada trigger. Jadi trigger ini itu sebagai pipeline CI/CD yang dijalankan otomatis setiap terjadi push ke branch main. Jadi tahap ini tuh menggunakan actions checkout untuk mengambil source code dari repositorinya dan Google GitHub Action untuk melakukan autentikasi ke Google Cloud menggunakan credential JSON yang disimpan secara aman pada GitHub Secret. Kemudian fase yang kedua ada API Test Unit. Jadi ini file pengujian menggunakan generate mocks dari Mockito yang dibuat satu kali melalui Dart Run build runner build. Pengujian ini mencakup skenario fetch data yang berhasil mengembalikan map pada status 200, kemudian melempar exception saat 404, serta menangani respons body yang kosong. API service menggunakan constructor injection agar HTTP client dapat diganti dengan mob object. Kemudian seluruh pengujian ini memakai respon palsu sehingga tidak memerlukan Supabase URL maupun anon key yang asli. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada build. Jadi tahap build dan push ini tuh menjalankan Docker build dengan dua parameter yaitu build argumen untuk kredensial Supabase, kemudian memberi tag image menggunakan GitHub SHA sebelum diunggah ke artifact registry. Nah, pada tab ini tuh disarankan untuk menambahkan file docker ignore untuk mengecualikan folder build, dartool, dan tes agar ukuran build konteksnya dan waktu buildnya lebih efisien. Untuk tambahannya, image juga dapat diberi tag latest untuk mempermudah deployment dan rollback operasional. Lanjut ada fase deploy. Jadi deploy di Cloud Run deploy ini dengan opsi image, kemudian allow unauthenticate, kemudian port 8080 dan memori. Flag ini memang disengaja karena aplikasi web ini tuh bersifat publik. Tapi keputusan ini sebaiknya itu eh, di dokumentasinya itu secara jelas, bukan dianggap otomatis atau implisit. Baik, kemudian kita masuk ke tahap monitor. Jadi Cloud Run itu secara otomatis akan mengirimkan request logs ke Cloud Logging, sehingga kita tuh bisa langsung melihat atau memantau aktivitas service tanpa adanya konfigurasi tambahan. Kita bisa membuat uptime check di Cloud Monitoring dengan target URL service Cloud Run supaya memastikan endpoint itu selalu ada, bisa diakses. Nah, sekaligus kita juga bisa mendeteksi adanya downtime atau penurunan performa yang lebih cepat melalui adanya alerting. Nah, ke depannya akan ada rencana peningkatan dengan mengganti server ke server berbasis Nginx untuk meningkatkan performa dan kontrol, lalu menambahkan gzip compression, lalu ada security header seperti extreme options dan content security policy, dan cache control yang tepat untuk aset statis supaya bisa lebih optimal dalam caching di browser. Jadi berdasarkan project plan yang telah kita buat, Python ini memiliki pendekatan pengembangan yang terstruktur dengan memanfaatkan Flutter sebagai framework utama, Supabase yang dipakai untuk backend service, dan GCP sebagai cloud infrastructure-nya. Dan kombinasi ini mendukung pengembangan aplikasi yang scalable, efisien, dan mendukung cross-platform. Dengan adanya fitur edukasi, monitoring lahan, dan marketplace pertanian yang ada dalam satu platform ini, proyek ini diharapkan bisa memberikan solusi digital yang modern bagi petani Indonesia, sekaligus bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanian dengan lebih praktis dan terintegrasi. Oke, oke. Jadi untuk kontribusi pada minggu kedua kali ini, untuk saya sendiri, saya riset untuk API Test Unit. Karena kita menentukan kalau goal CI/CD-nya itu untuk bantu menguji tes tes use case pada aplikasi.
Jadi yang saya temukan itu ada sudah dijelaskan itu tadi yaitu ada Flutter Test, Mockito, ya Flutter Test dan Mockito untuk API test unitnya. Lalu untuk saya sendiri, eh, saya melakukan koneksi Supabase kepada CI/CD pipeline-nya. Jadi sebelumnya Supabase ini database-nya belum terkonek dengan Docker build-nya. Maka dari itu saya memasukkan Supabase URL, Supabase anon key, dan juga segala macam koneksi Supabase-nya ke dalam CI/CD pipeline-nya. Jadi lalu diunggah pada Docker Push ke artefak registry seperti yang ada di pipeline tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk saya pada week kedua kali ini saya melakukan koneksi antara Docker ke Supabase-nya untuk menjalanin dan ngelola layanan Supabase-nya itu dalam lokal kontainer. Nah, jadi Docker ini agar memudahkan kami dalam melakukan deployment dan testing. Baik, lalu saya pada minggu ini melakukan setup dan konfigurasi untuk CI/CD yang akan digunakan dalam proses testing untuk project yang telah kita lakukan selama ini. Dan itu saja progres dari kelompok kami. Sekian di kelompok ini. Baik, sekian dari presentasi pada kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita minta feedback untuk uh, kesuksesan project CICD kita pada uh, project dan progres berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kembali.